Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meza Juliardo dari BP 17230026, jurusan akuntansi. Saya akan mereview sebuah artikel dengan tema kepentingan dan penggunaan jasa ekosistem berbeda-beda menurut faktor sosio-lingkungan, sebuah studi dari survei rumah tangga di komunitas lokal Afrika Selatan. Jasa ekosistem mewakili konsep manfaat yang berpusat pada manusia. Itu berasal dari alam dan dapat dibagi menjadi 4 kategori penyediaan ES, misalnya hasil hutan non-kayu, kayu, air tawar, dan VSH mengatur ES, misalnya regulasi iklim, air, purifikation, dan penyerbukan mendukung ES, misalnya habitat spesies, informasi tanah, dan ES budaya, misalnya pariwisata, rekreasi. MEA 2005. Pengakuan konsep dimulai beberapa dekade yang lalu. Ehrlich 1981, Ehrlich dan Money 1983. Permintaan sosial untuk ES melibatkan di berbagai kelompok pemangku kepentingan dari mereka yang secara langsung atau tidak langsung mendapat manfaat, mulai dari ES ini kepada mereka yang terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan kebijakan yang mendasarinya. Berbagai kelompok pemangku kepentingan dapat memiliki perbedaan kepentingan yang berbeda dalam ES, sehubungan dengan kepentingannya dan nilai budaya dan ekonomi yang mereka tempatkan pada hal tersebut. Jadi identifikation dari ES benefit carriers adalah satu langkah menuju dalam penilaian ES. Dalam penilaian sosio budaya ES, hanya ketentuan dari suatu spesies VCS dalam lanskap mungkin tidak menjamin penggunaan yang optimal. Karena kapasitas ekosistem untuk menghasilkan ES tertentu mungkin tidak menunjukkan produksi aktual maupun penggunaan aktual ES tersebut. Dalam kelompok manfaat V-carriers, manfaat tersebut bisa jadi di FF disampaikan tepat waktu, sesuai dengan akses manfaat ini warga negara terhadap sumber daya, dan juga sesuai dengan nilai yang mereka tempatkan pada pengelolaan yang bijaksana. Banyak bukti bahwa akses ke ES tertentu dan penggunaan layanan itu akan sangat berpengaruh, dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, etika, pengetahuan ekologi, demografi, faktor spesial, dan lingkungan. Misalnya seperti yang ditunjukkan oleh Kozak, tingkat di mana orang berkunjung secara gratis sebuah situs rekreasi dapat berkurang sebagai fungsi dari jarak ke situs tersebut. Oleh karena itu, mempengaruhi faktor-faktor ini juga dapat meningkatkan penyelidikan kami tentang pentingnya dan penggunaan ES. Penerapan aspek sosio budaya dan sosio lingkungan merupakan kemajuan dalam penilaian multidisiplin ES. Karena peningkatan pemahaman tentang interaksi kompleks antara manusia dan lingkungan, sampelnya itu 50 kepala keluarga yang dipilih secara acak untuk menentukan proporsinya dari perumah tangga yang benefit dari ES manapun. Teknik analisis data itu kuantitatif dengan kuesioner. Hasil yang pertama yaitu faktor utama masuk FI responden yang terpengaruh pentingnya ES adalah usia, jenis kelamin, pendapatan, dan pengalaman masa lalu. 2. Tidak ada yang signifikan, tidak bisa FF pengaruh kategori gender, pekerjaan, dan situasi ekonomi tentang pentingnya nilai pengaturan ES, pengendalian biologis, dan penyerbukan. Hanya kategori usia yang menunjukkan persepsi positif rumah tangga terhadap nilai pentingnya. Yang ketiga yaitu untuk ES, budaya, rekreasi, dan pariwisata, baik usia dan jenis kelamin maupun situasi pekerjaan dan ekonomi tidak signifikan, tidak bisa masuk FL pengaruh pada kepentingan yang disarankan. Hasil lebih lanjut menunjukkan bahwa hanya responden pengalaman masa lalu menentukan resepsi positif mereka terhadap ES budaya. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya simpulkan.
Kalau ada salah saya mohon maaf. Saya tutupi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.